Halo guys, kembali lagi di Sejuta Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi Stephen Chow yang berjudul The Lucky Guy. Sebelum dimulai, silakan subscribe. Terima kasih. Ini sangat ramai pengunjung karena mereka memiliki menu andalan yang sangat enak, yaitu kue pai telur. Meski ramai pengunjung, namun anak dari pementat namanya Nam lebih menyukai makanan McDonald. Ternyata, anak pemantat tidak menyukai kue pai tersebut. Nam pun sempat disemprot oleh pemantat karena membeli makanan dari luar. Karena perlakuannya itu dapat memperburuk citra dari kedai pemantat yang sudah laris manis dari dulu. Di tempat lain, salah satu pelayan yang bernama Fuk baru pulang dalam mengantar kue. Namun, di tengah perjalanan, dia menabrak wanita yang sedang minum susu. Akibat tabrakan itu, susu kemasan wanita itu jatuh di sebuah kolam dan mengakibatkan Fuk tercebur demi menyelamatkan susu kemasan gadis tersebut. Saat Fuk melihat wajah wanita itu, benih-benih cinta pun bermunculan, dan ternyata wanita itu bernama Fanny. Fanny pun meminta maaf kepada Fuk. Kemudian Fuk memberikan kartu namanya ke Fanny, dan begitu juga Fanny. Kembali ke toko, para pelanggan sedang menanyakan salah satu pelayan senior yang bernama Sui, dan membuat salah satu pelayan baru bertanya siapa Sui. Dia adalah pria yang bisa menaklukkan hati wanita, dan tidak lama kemudian Sui muncul dengan memohon pada wanita tua yang memutuskannya karena terlalu baik. Setelah kejadian itu, Sui didatangi seorang wanita yang menjanjikan Sui kehidupan mewah, namun Sui menolak permintaan wanita tersebut. Ternyata Sui merekayasa kejadian tersebut sebagai pemuja wanita agar dipuja orang-orang. Keesokan harinya, Nam berjalan di sebuah mall. Tiba-tiba, sesosok pria berdandan seperti Maroko-chan. Sepanjang hidupnya, Nam mengidolakan Maroko-chan, sampai-sampai seluruh kamarnya berisi Maroko-chan. Tak lama setelah itu, Nam lalu bertemu wanita, namanya Fon Fon, dan langsung mencium Nam. Ternyata, Fon Fon sedang dikejar oleh para rentenir. Setelah menghindar dari para rentenir, Nam berkenalan dengan Fon Fon. Lalu Fuk meminta saran kepada Sui karena Fuk sedang mencintai seorang gadis bernama Fanny. Setelah Fuk membayar dengan semua uangnya dan barang mewahnya, Sui lalu memberikan saran kepada Fuk untuk berpakaian seperti pendekar karena Fanny bekerja di padepokan taekwondo. Fuk langsung pergi ke sana karena ada salah satu pelanggan yang memesan kue pai telur. Setelah di sana, Fuk mencari Fanny. Tak sengaja, Fuk menjatuhkan pesanan anak tersebut. Akibat dari tindakannya itu, Fuk dianggap oleh mereka sebagai pendekar. Dan mereka menantang Fuk untuk melawan salah satu dari mereka. Awalnya, Fuk memilih anak kecil tersebut. Tapi Fuk malah memilih seorang yang sedang menyapu. Tetapi orang yang sedang menyapu itu adalah guru dari padepokan taekwondo yang telah pensiun. Tubuh Fuk dipukuli oleh guru tersebut. Setelah Fuk sadar, Fanny memberitahu Fuk jangan berpura-pura jadi orang lain. Setelah itu, pertemuan mereka menjadi menyukai satu sama lain. Sementara itu, di malam harinya, Nam pun membawa Fon Fon ke rumah. Setelah ia memberitahu dia sedang dikejar oleh rentenir. Saat masuk kamar, Fon Fon terkejut dengan koleksi segala hal yang berbau Maroko-chan yang dikoleksi oleh Nam. Nam pun menyuruh Fon Fon tidak merusak koleksinya tersebut. Setelah itu, Nam pun pergi keluar mencari makanan untuk Fon Fon. Di saat Fon Fon sedang bersantai, Paman Pat terkejut dengan kehadiran wanita tersebut di kediamannya. Fon Fon lalu mengakui bahwa ia tunangan Nam. Mendengar anak sewaktu-waktunya memiliki kasih, tentu saja Paman Tat sangat bahagia. Nam yang mengetahui pengakuan ini memarahi Fon Fon, namun Nam tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Fon Fon menangis, keesokan harinya Fon Fon mengajari para pelayan Paman Tat.
Fon pun semakin bahagia setelah Paman Tat memasakkan sop dan dicicipi, walaupun sup itu dari daging sisa semalam. Di adegan selanjutnya, di kedai toko Paman Tat terancam tertutup karena si pemilik rumah menaiki harganya hingga 2 kali lipat. Menyadari harga sewa sangat mahal, mereka memikirkan cara menghadapi pemilik rumah ini, yaitu seorang janda yang bernama Bori. Sui lalu menceritakan idenya untuk menggoda Bori agar tidak menaikkan uang sewa. Sui mengatakan Bori perlu untuk dirayu. Setelah mencetuskan ide tersebut, Bori pun datang ke kedai kopi tersebut dengan berpakaian seperti preman. Namun, rencana tersebut gagal karena Bori sangat galak dengan pria, dan Sui menjadi korban setelah menjadi keganasan Bori. Sui divonis oleh dokter terkena virus rabies. Karena hal ini, Sui diminta dokter untuk rutin datang untuk melakukan suntik hingga ratusan kali dalam seminggu. Lalu Sui memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit itu dan pulang. Namun, ketika hendak pulang, Sui melihat sosok perawat cantik perempuan yang bernama Candy. Candy sendiri ternyata dulu adalah teman sekolahnya Sui. Candy adalah orang yang dulu pernah dipermalukan Sui setelah menanggalkan bajunya di pesta dansa sekolah. Kebetulan, Candy juga melihat padanya. Sui pun merasa Candy akan marah padanya dengan keadaan masa lalunya. Itu pun meminta maaf, namun Candy tidak marah sama sekali. Candy pun mengakui bahwa dia sudah melupakan masa lalu tersebut. Walhasil, dalam pengakuan tersebut, Sui lalu menyatakan mau disuntik agar bisa ketemu Candy setiap hari. Di adegan selanjutnya, Fook dan Fanny sedang berkencan di salah satu restoran. Kesalahan pun terjadi ketika Fook ingin memberikan Fanny kue tart. Tidak sengaja, Fook menjatuhkan sop ke paha Fanny. Fook pun panik dan tanpa sengaja Fook malah menjatuhkan lilin, dan lilin tersebut jatuh ke roknya Fanny dan terbakar. Lalu di kedai Fook menceritakan kepada teman-temannya. Awalnya Fook tegar, tetapi setelah itu menangis kencang-kencangnya. Lalu Sui pun mengatakan kepada Fook untuk tenang. Keesokan paginya, Sui pergi ke rumah sakit untuk menjalankan suntik rutin, tetapi suntiknya lain daripada yang lain dan mengakibatkan seperti ini. Di adegan selanjutnya, Nam sehari-harinya bekerja sebagai jurnalis foto. Karena hasil jepretannya tidak menarik, bosnya menyuruh Nam memotret skandal seorang pengusaha kaya yang sedang bersama seorang wanita, seperti yang diinfokan oleh polisi. Dan setelah Nam melihatnya dengan seksama, wanita yang ada di foto itu adalah Fon. Saat Nam ingin melancarkan aksinya, Fon malah pergi dari rumah setelah meminta uang oleh Paman Tat yang dipinjam oleh Fon. Nam pun mengejar mobil yang dinaiki Fon, namun upayanya gagal. Tapi alangkah terkejutnya Nam melihat Fon tertidur di depan rumahnya. Di pagi harinya, Nam pun begitu marah, kamarnya dirusak. Berkat hal ini, Nam berusaha untuk mengambil foto Fon agar bosnya menyukai pekerjaannya. Nam pun berusaha memotret Fon dengan diam-diam saat sedang bersama lelaki kedai kopi shop. Namun, akhirnya jatuh hati pada Fon ketika mereka berfoto bersama. Dan sejak itu, Fon memanggilnya Crayon Shinchan. Nam yang berhasil memotret Fon lalu segera mencetak hasil jepretannya tersebut. Dia pun memberitahukan pada bosnya, namun ketika asik Fon datang dan menyampainya, karena kaget, Nam pun merobek kertas. Fon akhirnya mengakui bahwa ia pergi dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya. Nam memperlihatkan foto mereka berdua. Hal ini membuat Fon lulu pada akhirnya jatuh hati pada Nam. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika bos Nam datang ke rumahnya dan menagih foto hasil cetakan. Bos pun terkejut melihat Fon ada di kamarnya. Fon akhirnya marah besar kepada Nam, hanya memanfaatkannya demi berita eksklusif tentang dirinya. Setelah menampar Nam, Fon pun pergi dari rumahnya. Sementara itu, Fook pergi ke padepokan tempat Fanny bekerja. Fook bertanya di mana Fanny, dan salah satu murid padepokan menjawab Fanny sedang bertemu mantan pacarnya di taman.
yang baru tiba dari Amerika. Setelah itu, Fook pun kecewa melihat Fanny bertemu dengan mantan pacarnya dan berpelukan. Fook pun terbakar cemburu, namun tanpa sengaja Fook menabrak cewek yang sedang meminum es. Walhasil, Fook pun mengambil es tersebut dan Fanny melihat pemandangan tersebut dan salah sangka terhadap Fook. Fook pun mengaku kepada Fanny bahwa ia adalah pangeran cinta yang mampu meluluhkan semua cewek. Kisah lain dialami Sui, berhasil mengajak Candy makan malam di sebuah restoran mewah. Sui menyatakan cintanya kepada Candy. Sui lalu memberikan suratnya yang ia tulis dahulu, tetapi Candy malah membakarnya. Candy memberitahu bahwa surat ini tidak perlu lagi karena mereka sudah dewasa. Dan setelah itu, Candy menarikkan Sui memakai pakaian dalamnya. Jika Sui benar-benar menyukainya, Sui terlalu polos pun menyetujuinya. Mereka pun lalu menuju toilet dan segera melancarkan aksinya. Setelah pakaian Sui ditanggalkan, Candy pun keluar dan membawa baju Sui. Sui pun berkata bahwa dia ingin balas dendam kepada Sui karena perbuatan dia masa lalu. Setelah itu, Sui dipotret oleh para wartawan. Keesokan harinya, foto Sui tersebar di mana-mana dan mengakibatkan Sui menjadi malu sehingga memakai kacamata hitam. Selanjutnya, Sui tiba di kedai coffee shop. Para pelayan lainnya dan pemantat mencoba menyelamatkan karir Sui dengan menutupi mukanya dengan karton yang mampu memutus urat malu. Ketika di luar sana, tiba-tiba anak buah Bori memberitahu masa sewanya berakhir 2 hari lagi. Di tempat itu juga, mantan kekasih Fanny pun mencari Fook dan memberitahu bahwa Fanny menolak lamarannya darinya, dan Fanny memberitahu dia menyukai Fook. Mendengar hal itu, Fook meminta Sui menolongnya menemui Fanny. Fook pun meminta bantuan Sui untuk mendatangi Fanny agar Fanny kembali mencintainya. Namun, saat Fanny melihat Sui, Fanny malah jatuh cinta pada Sui dan mencampakkan Fook bahwa dia mencintai pada pandangan pertama dan memberitahu Fook untuk meninggalkannya. Di tempat itu juga, Fook melihat Fanny dan Sui berciuman dan mengakibatkan Fook hancur. Ternyata sedang bermimpi. Dia lalu tersadar dengan kondisi berbaring di rumah sakit. Di situ dia menemui Candy yang telah merawatnya. Fook lalu menceritakan kisahnya Sui yang sebenarnya semasa sekolah dulu. Sui adalah murid culun yang diam-diam mencintai murid pindahan bernama Candy. Namun, ketika ia hendak mengirim surat, seorang lelaki mencegahnya hingga akhirnya murid itu yang berpacaran dengan Candy. Setiap hari, Sui memantau Candy dan pacarnya hingga harinya ada pesta sekolah. Di situ Sui berkumpul dengan murid lainnya, terpaksa berontak dan menjadi siswa yang lebih nakal. Hal ini dia lakukan agar bisa mendekati Candy dan akhirnya Sui mampu menari dengan Candy. Namun, Sui tanpa sengaja menarik baju Candy dan mengakibatkan bajunya terbuka. Hal ini membuat Candy pindah sekolah karena sangat malu, namun Fook mengatakan kejadian itu tidak sengaja ia lakukan. Keesokan harinya, Bori datang bersama para preman akan mengambil kembali rumahnya. Bori langsung dicegat oleh para pelayan karena perjanjiannya sampai pukul 12 siang baru bisa mengambil rumahnya. Setelah itu, ada kakek datang dengan cucunya untuk membeli kue pie kepada pelanggan setianya di tempat. Karena eksekusi pemantat berjalan alot, Bori menelpon anggota triad untuk mengeksekusi kedai kopi tersebut. Tetapi Sui datang menghajar semua preman triad tersebut. Tetapi bukan Sui yang melainkan guru padepokan yang telah pensiun yang menghajar mereka. Ternyata datang bersama semua murid padepokan tersebut. Bori merasakan tidak aman. Bori melakukan serangan kepada guru padepokan tersebut. Tetapi ayah Fonfon mencegah Bori untuk mengambil rumah tersebut karena ayah Fonfon yang telah membelinya. Setelah itu, kedai pemantat sudah memiliki kekasih masing-masing kecuali Sui. Tetapi setelah itu, Candy muncul dengan menari di depan kedai pemantat dan Candy menerima cintanya Sui. Demikianlah kisah dari film The Lucky Guy. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.